warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita awali sebelum Ustaz menerangkan. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pula dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita juga bersalawat pada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, materi yang ingin saya sampaikan pada minggu ini yakni saya ingin mengajak anak-anak agar bisa menjelaskan rangkaian peristiwa dalam teks fiksi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan hari ini, biar anak-anak bisa menjelaskan rangkaian peristiwa dalam teks fiksi. Kalau kalian kemarin sudah paham tentang teks yang non fiksi, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah teks fiksi. Kalau teks yang non fiksi itu berdasarkan kenyataan, kebalikannya, kalau teks fiksi ini adalah sebuah teks yang berdasarkan rekaan penulisnya, jadi tidak berdasarkan kenyataan. Maka dalam teks fiksi ini bisa, contohnya bisa berupa cerpen, bisa berupa novel, bisa berupa cerita rakyat, ya, bisa juga berita cerita-cerita yang berbau mistis, ya, mitos. Nah, itu contoh daripada teks fiksi. Dalam teks fiksi ini yang berbentuk cerita, maka memiliki unsur-unsur yang perlu anak-anak ketahui, yang disebut dengan unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi. Nah, ini yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama ini unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi. Nah, yang pertama, kalau anak membaca cerita pasti ada pelakunya apa tidak? Ada. Nah, pelaku dalam cerita itu disebut dengan tokoh. Nah, ada ya, ada tokohnya. Pasti kalau dalam sebuah cerita pasti ada tokohnya. Nah, bisa juga kadang penulis itu sendiri masuk dalam cerita itu dengan tokoh aku. Kemudian jadi tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Nanti yang lebih jelas lagi, nanti ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, ya, atau tokoh yang tidak sering muncul, yang tidak mewarnai cerita. Kalau tokoh utama itu tokoh yang sering muncul dan mewarnai dalam cerita itu namanya tokoh utama. Nah, yang kedua, tiap tokoh yang ada dalam cerita itu pasti punya apa? Punya kelakuan, kan? Ya, punya tingkah laku. Nah, itu namanya watak. Watak. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang watak baik itu namanya protagonis. Yang berwatak buruk itu antagonis. Nah, nanti saya akan lebih jelaskan lagi. Tapi yang penting
anak-anak ini paham dulu tentang unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi dulu. Yang ketiga, kalau tadi sudah ada tokoh, sudah ada watak. Nah, dalam cerita itu pasti terjadinya bisa siang hari, bisa pagi hari, atau bisa di dalam rumah, atau bisa di tempat-tempat yang lain. Nah, dengan kita melihat tempat, melihat waktu yang ada, nah itu namanya disebut latar. Ya, disebut latar, tempat atau waktu terjadi dalam cerita tersebut. Watak atau tempat atau waktu terjadinya dalam cerita tersebut disebut dengan latar. Berikutnya, tiap cerita itu pasti ingin supaya yang membacanya itu bisa mengambil dari cerita itu, mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya. Maka seorang penulis itu pasti memberikan satu pesan, walaupun kadang ada yang tersembunyi, ada yang secara jelas. Nah, pesan dalam sebuah cerita itu adalah namanya amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya disebut dengan amanat. Yang tidak kalah pentingnya untuk bisa anak-anak menjelaskan rangkaian peristiwa dalam teks fiksi itu adalah alur cerita atau jalannya cerita tersebut. Alur ini ada alur yang ceritanya secara urut dari masa kecil sampai ke masa dewasa sampai meninggal. Nah, itu namanya ada yang disebut dengan alur maju. Alur maju. Ada juga yang ceritanya kebalikannya. Dewasa dulu, baru kemudian dilihat masa remajanya, dilihat masa kecilnya. Nah, itu namanya alur mundur. Alur mundur. Alur tengah enggak ada ya? Nah, satu lagi ada alur campuran. Alur campuran, ya, bisa menggunakan dua-duanya. Jadi alur campuran itu menggunakan dua-duanya. Alur majunya ada, alur mundurnya ada. Itu namanya alur campuran. Alur campuran. Ya. Nah, ini yang perlu anak-anak ketahui tuh. Biar memahami sebuah peristiwa itu adalah alur cerita yang harus kalian pahami. Nah, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sampai di sini paham apa tidak, anak-anak? Paham. Ya. Nah, ini unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi. Ya. Nah, baik, untuk nanti latihan, ya, coba kalian buka tema 8, ya. Kemudian di situ ada sebuah cerpen singkat, ya. Judulnya adalah Gadis Penjajah Tikar. Nah, Gadis Penjajah Tikar. Nanti dari cerita itu Ustadz akan menanyakan, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Ya, baik, Ustaz, sampai di sini dulu. Nanti dalam pertemuan yang akan datang, Ustaz akan bersama-sama nanti kalian membaca cerpen yang berjudul Gadis Penjajah Tikar pada tema 8. Ya, nanti akan kita bahas berikutnya lagi. Saya rasa itu dulu pengertian yang saya sampaikan pada siang hari ini yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa dalam teks fiksi, ya. Jadi sebelum memahami rangkaian peristiwa, anak-anak harus memahami unsur-unsur dalam
sebuah teks fiksi yang antara lain adalah seperti ini. Ada tokoh, watak, latar, amanat, dan alur ceritanya. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan biar bermanfaat kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.